Sebuah penyakit yang membawa saya pada batas antara kehidupan dan kematian. Stroke mereset hidup saya. Setiap hari tidak ada kata selain berjuang. Saya Gideon, saya stroke survival. Saya akan share mengenai pengalaman dari sisi penderita dan bagaimana saya bertemu dengan dokter dan terapi, dan semua apa yang sudah pernah saya lakukan, baik itu berhasil maupun tidak berhasil, itu tapi tidak menghalangi saya untuk tetap mencari dan terus berjuang, berlatih supaya saya bisa mengatasi kekurangan saya bisa mengatasi kelumpuhan saya. Semangat buat kita semua. Bayang-bayang gelap mendadak mengepung pikiran saya. Saya bingung, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa kok tangan saya tiba-tiba tidak bisa bergerak? Kenapa mulut saya tidak kemudian berat, tidak bisa berkata-kata? Penyakit apa ini? Apakah saya bisa pulih? Semua pertanyaan itu berputar-putar dalam kepala saya dan tidak ada jawabannya. Yang pasti dan yang jelas dan yang saya tahu, hari itu tanggal 15 Februari tahun 2024 jam 2:30 pagi dini hari, saya tergeletak lemas di tempat tidur dan tak berdaya. Di tengah kepanikan, istri saya membawa saya ke rumah sakit. Di sana vonis itu jatuh. Saya terkena stroke. Saat tergeletak lemes di rumah sakit, ada satu kenyataan pahit pada saat itu yang saya rasakan. Di tengah saya sadar bahwa saya tidak bisa bergerak, bahkan sebelah kiri pun tangan dan kaki menjadi lemas pada saat itu. Saya terbayang bahwa 1 bulan lagi saya akan membawa puluhan pemain musik itu pergi ke satu desa di Padi untuk kita adakan konser orkestra di sana, melayani suatu perkumpulan di mana kita pengen membagikan atau memperkenalkan musik orkestra dengan tema Orkestra Goes to Village. Dan saat itu hanya menghitung 1-2 hari kita mau latihan pertama untuk orkestra, lagu-lagu sudah disiapkan semuanya. Saat itu saya menyadari tubuh saya lemas, jiwa saya benar-benar lemah, dan saya merasa kalah. Saya tahu bahwa acara itu pasti batal. Hari-hari di ruang ICU merupakan hari-hari yang tidak pernah saya lupakan. Di tengah keheningan ruangan itu sebetulnya ada kebisingan, ada keriuhan di dalam kepala saya yang terus mempertanyakan mengenai mengapa Tuhan memberi hadiah yang begitu menyakitkan ini kepada saya. Ada rasa nggak terima, ada rasa penolakan yang besar sekali. Saya merasa bahwa banyak orang lain yang lebih buruk ya, lebih tidak tertib hidupnya, lebih tidak sehat gitu. Sedang saya bandingkan diri saya tidak punya komorbid ya, saya tidak punya darah tinggi, saya tidak ada kolesterol, kemudian saya juga berolahraga setiap hari, hanya kalau hujan aja kayak saya nggak olahraga, kemudian saya tidak merokok, makanan saya jaga, bahkan makanan kesukaan saya, nasi padang, saya jatah pada saat itu tidak boleh kurang dari 2 minggu. Jadi 1 bulan saya paling makan 2 kali. Itu sudah saya jatah begitu. Jadi saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Mengapa saya? Pertanyaan itu terus menggema di dinding-dinding ICU ketika saya tergeletak dan memandang sekeliling.
Setelah melewati masa kritis dan juga menunggu reaksi dari obat-obatan yang diberikan, kenyataan pahit yang kedua saya terima. Ketika dokter kemudian menjelaskan bahwa obat yang sudah diberikan harusnya 24 jam akan memberikan efek kepada kaki, kepada tangan saya untuk dapat bergerak. Tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu, kedua anggota badan itu tidak bergeming. Sehingga dokter mengatakan bahwa kemungkinan akan kecil bahwa saya akan kembali pulih seperti semula. Hal ini membuat saya menjadi down, pertahanan saya, pengharapan saya menjadi pudar dan saya menyerah, pasrah. Namun di tengah putus asaan total saat itu, iman saya berbicara. Saya begitu banyak mendapatkan sabda firman Tuhan, dan itu menggiang dalam diri saya untuk bersyukur. Saya mencoba mengais-ngais apa yang masih sisa, yang saya bisa syukuri dengan segala kondisi yang sekarang saya alami saat ini. Saya berpikir dan saya menenangkan hati, mencoba mengakui dan juga mencari. Saya menemukan bahwa saya bersyukur masih punya anak istri yang masih bersama dengan saya dan menunggui saya dan pasti nanti merawat saya. Saya bersyukur untuk pekerjaan yang masih saya bisa lakukan meskipun mungkin tidak sama lagi. Saya bersyukur untuk memori. Ya, meskipun alat gerak saya tidak bisa, saya masih punya otak dan memori. Saya mencoba membayangkan dan memikirkan kayaknya tidak ada yang hilang, kayaknya. Meskipun ada sedikit khawatir kalau mungkin akan ada beberapa bagian yang hilang. Dan terlebih dari itu, saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan napas hidup dan kesempatan saya untuk menjalaninya. Sejujurnya di awal pemulihan, rasa pesimis itu begitu besar dalam diri saya. Buat saya ya udahlah, saya udah menerima keadaan saya. Jadi ya saya lakukan apa yang bisa lakukan, tapi tidak mengharapkan banyak perkembangan. Namun Tuhan menyediakan satu jangkar yang kuat yang bisa saya pegangi dalam hidup saya. Jangkar itu ialah istri saya. Istri saya yang tanpa lelah terus memberi semangat. Dia mengantar saya ke rumah sakit, dia merawat saya dan menemani saya kalau latihan tiap hari, dan dialah memberikan semangat selalu mensyukuri. Saya disuruh mensyukuri setiap perkembangan yang terjadi sekecil apapun itu. Misalnya kaki saya bergerak sedikit, sudah mensyukurinya, senang gitu loh. Meskipun kalau saya sendiri saya belum merasa senang kaki saya bergerak sedikit. Tapi istri saya bilang, kamu mesti bersyukur, senang dong kakinya sudah bergerak sedikit. Berkat dukungannya dari awal, yang awalnya saya pasrah, kemudian saya semangat dan saya mencoba mencari apa yang bisa, alat-alat apa yang bisa untuk saya gunakan dalam terapi, dalam latihan di rumah. Ada energi dan terus berusaha mencobanya gitu. Ada satu perkataan istri saya yang saya ingat selalu, sebelah kirimu itu usianya 50 tahun dan sebelah kananmu itu bayi. Ini bayi laki-laki yang umurnya belum 1 tahun. Jadi yang belum bisa apa-apa, belum bisa jalan, belum bisa apa. Makanya kamu mesti sabar. Ini ada dua bagian tubuh yang berbeda usia, katanya begitu. Itu membuat saya bersemangat untuk ada satu kata itu, berjuang dan berjuang. Di dunia kerja, tantangan terbesar yang terjadi pada masa pemulihan adalah masalah komunikasi. Stroke sudah merenggut kemampuan saya berbicara. Jadi saya harus memulihkan dengan cepat bagaimana kemampuan berbicara saya. Ada kalanya ketika telepon atau ketika berdiskusi dengan seorang, kita
menjadi agak lambat, dan karena saya mesti mengucapkan artikulasi dengan benar, dan seringkali orang tidak mengerti apa yang saya bicarakan, dan sering juga saya lelah secara mental karena ketika mau mengatakan sesuatu saya mesti mengingat kata yang tepat untuk mengucapkannya. Dalam hal itu sampai dengan saat ini pun saya masih ada kesulitan kadang-kadang berbicara lambat dan tidak jelas gitu. Saya harus berbicara pelan padahal itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Juga dalam hal menulis, saya harus belajar menulis pakai tangan kiri, dan itu ternyata sulit sekali karena ya saya sudah bisa sekarang tapi jelek sekali tulisan saya, dan itu sedikit banyak mengganggu juga dalam pekerjaan. Gangguan atau kesulitan itu saya sadari sungguh nyata dan saya harus hadapi. Tapi sampai dengan saat ini saya tahu ada satu semangat saya untuk terus berusaha, dan saya menolak untuk berhenti berusaha. Kemudian di dalam hal musik yang merupakan hampir jiwa saya dari jiwa musik, jadi saat dulu saya berlatih musik dari sejak remaja, itu merupakan kesenangan saya dalam bermusik. Praktis saya harus berhenti total. Saya harus merelakan untuk tidak melatih, untuk tidak lagi terlibat di dalam orkes yang saya pimpin, karena pemulihan ini membutuhkan waktu dan membutuhkan pelatihan yang sangat panjang. Sehingga dalam musik saya mesti rela, saya menekan ego saya yang saya ingin bermain tapi tidak bisa. Saya harus tahu kenyataan akan hal itu, meskipun teman-teman juga sering mengundang, ayo lihat-lihat aja lah. Dan saat ini saya memutuskan untuk saya belum terlibat dulu dalam hal musik. Ya, itu hal yang saya relakan di dalam hobi saya dan kesukaan saya. Waktu terus berjalan dan sekarang Juni 2006. Itu artinya 2 tahun lebih 4 bulan saat saya terkena serangan stroke. Saya bisa katakan pada saat ini bahwa stamina saya sudah pulih 90% dengan semangat yang berapi-api, menyala-nyala bagi diri saya. Meskipun secara fisik perjuangan masih belum berhenti. Saya masih punya kendala, pergelangan tangan, jari-jari masih belum bergerak, juga kaki meskipun sudah bisa berjalan tapi pergelangan kaki dan jari-jari juga belum bisa bergerak. Tapi itu harus saya terima sebagai satu kenyataan bahwa saya berusaha, tapi bisa atau tidak itu adalah berkat dari Tuhan. Namun kemampuan yang hilang ini tidak membuat saya meratap ya, terus menyesali apa yang sudah terjadi. Dari Tuhan memberikan visi yang baru dalam hidup saya untuk terus jalan. Seakan-akan Tuhan ngomong sama saya, cukuplah apa yang sudah aku berikan kepadamu pada hari-hari yang lalu. Sekarang kamu kerjakan apa yang bisa kamu lakukan untuk hidupmu. Nah, itulah yang membuat saya kemudian menjadi kuat dan saya terus berusaha untuk melangkah. Itu menjadi bahan bakar bagi saya untuk bersemangat menjalani hidup. Jika melakukan flashback pada waktu bulan hari-hari di ICU, saya bertanya kepada sekeliling, kepada semesta ini, kenapa saya? Kenapa harus saya? Saat ini 2 tahun 4 bulan pertanyaan itu sudah bertransformasi, sudah berubah menjadi, untuk siapa saya bertahan hidup, saya bertahan terus berjuang? Jawabannya terpampang ada di depan saya, yaitu untuk keluarga saya ada. Untuk komunitas saya juga ada di sana. Dan juga untuk Anda semua yang menyaksikan perjuangan kisah hidup saya.